Salam konservasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Teriring salawat dan salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita sebagai manusia yang beradab seperti sekarang ini. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Batu Ampar, yakni Bapak Herwan Iskandar beserta perangkapnya. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 BKS Bengkulu, yakni Bapak Said Jauhari beserta stafnya. Yang terhormat Ketua Kelompok Perempuan Alam Lestari, yakni Ibu Supartina Paksi beserta anggota. Yang terhormat narasumber kerajinan anyaman bambu Ibu Masita dan narasumber pembuatan gula semut Bapak Mustamir. Yang terhormat beserta kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat Desa Penyangga TWA Bukit Kaba di Desa Batu Ampar. Adapun susunan acara peningkatan kapasitas masyarakat Desa Penyangga TWA Bukit Kaba di Desa Batu Ampar, Kecamatan Perigi, Kabupaten Bayang. Satu, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala Desa Batu Ampar. Dan keempat, sambutan Kepala Seksi Konservasi W1. Untuk mendapatkan berkahnya dari kegiatan ini, marilah kita buka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Desa Batu Ampar ini dengan tentunya program yang ada di BKSDA. Sekali lagi kami berterima kasih banyak. Tentu kalaulah bukan sebuah sebuah keyakinan, bukanlah sebuah semangat untuk bersama-sama kemasyarakatan, tentu ini tidak akan bisa terjadi. Sekali lagi kami selaku pemerintah desa mengucapkan terima kasih pada Pak Said, Pak David, Pak Wid yang sudah dan kawan-kawan sekalian yang sudah bersusah payah untuk bersama-sama dengan kami di Desa Batu Ampar ini. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu PAL ya
yang memang walaupun merangkak-rangkak, tapi tetap konsisten sampai hari ini, tetap berkomitmen berjalan bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, untuk melaksanakan aktivitas yang tentunya adalah bagaimana mendorong masyarakat Desa Batu Ampar untuk bisa menjadi lebih baik. Dan kami juga mohon maaf nih Pak Said kalau misalnya tempat penyambutan agak kurang berkenan di tempat kami ini, tapi setidaknya kami berusaha melakukan yang semaksimal mungkin yang dapat kami lakukan. Nah, terkait dengan acara pada hari ini Bapak Ibu sekalian, dari BKSDA ada program untuk kita masyarakat Desa Batu Ampar ya, untuk melakukan yang namanya penguatan kapasitas. Ya, kegiatannya ini adalah penguatan kapasitas. Bentuknya adalah pelatihan. Ya, pelatihan itu hari ini akan ada dua. Pertama pelatihan kerajinan bambu, gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah pelatihan pembuatan gula semut. Ya kan? Kalau tidak salah nanti satu hari ini pun kita akan belajar itu. Tetapi apakah dengan satu hari ini kita langsung paham? Kan tentu belum, ya. Nah, tentu nanti setelah hari ini jangan sudah lanjutkan lagi belajar sendiri, gitu. Kalau kerajinan bambu kan gurunya di Batam nih lah, dan Ibu Mas Itang, ya kan? Nah, nanti panggil lagi dia kan begitu. Jadi paling tidak 1 bulan ini nanti ya dijadwalkan misalnya 1 minggu 2 kali tetap belajar, nah gitu, sampai bisa, gitu. Kenapa ini harus dilatih? Kalau aku secara pribadi dan secara pemerintahan desa menginginkan satu hal, bahwa hari ini jumlah masyarakat kita Desa Batu Ampar yang pacak nganyam itu dikit lagi. Jadi itu menjadi satu persoalan, menjadi sebuah kendala. Ya, jadi maksud aku itu manfaatkan momentum ini nih supaya kita bisa melanjutkan, ada generasi penerus. Jadi itu banyak generasi penerusnya, kan gitu. Minimal anyaman sederhana dulu jadilah. Dasar yang rumit-rumit yang pakai motopono yang macam-macam itu kan mungkin rumit, tapi yang sederhana dulu jadilah. Gitu. Kenapa kemarin misalnya kita siapkan bahan di garasi rumah itu kan, siapa nak belajar silakan belajar sebagai dalam rangka itu. Apakah itu tujuannya untuk kepala desa? Tidak ada. Tujuannya adalah murni untuk masyarakat itulah. Nah, kenapa demikian? Kalau ada banyak nanti yang bisa nganyam, ada bisa membuat kerajinan-kerajinan. Harapannya itu karena kita di Desa Batu Ampar ini salah satu potensi yang sedang kita unggulkan adalah bambu, sehingga bambu itu memiliki daya manfaat lain selain buat pondok, selain buat pagar. Nah, tetapi itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan yang lain, buat berenang, buat tanpa, buat niru, macam-macam lah, kira-kira begitu. Termasuk juga nanti soal gula semut. Gula semut di Desa Batu Ampar, Pak Ketua BPD kami ini Pak, tukang buat gula. Pak Imam kami itu juga tukang buat gula. Pak Kadus kami ini yang pakai topi nunduk terus tuh, itu juga buat gula Pak. Gitu. Tapi selama ini gulanya masih gula batok tuh lah, ya kan? Nah, harapan saya hari ini kita belajar buat gula semut. Nah, siapa tahu. Nah, kalau gula batok itu dijual di bawah 20.000, gula semut bisa dijual di atas 40.000. Artinya ada peningkatan, gitu. Nah, ini harapan kita. Kalau orang luar, ya BKSDA itu kan orang luar dari Desa Batu Ampar, memiliki semangat dan kemauan untuk membangun kita. Harusnya kita yang ada di dalam ini harus lebih tinggi kemauan, harus lebih tinggi semangat, harus lebih tinggi keinginan untuk bangkit. Nah itu ya, saya pikir itu ya. Nah, sekali lagi Pak
Saya dan kawan-kawan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Tentu harapan kami ke depan, bantu kami dan dampingi kami untuk kita bisa mewujudkan masyarakat desa Batu Ampar ini bisa menjadi lebih baik. Tentunya dengan banyaknya berbagai macam keahlian, dengan banyaknya berbagai macam bentuk olahan yang bisa kita munculkan di desa Batu Ampar, sehingga kita tidak semata-mata nunggu buah kopi ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Setuju ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang mana telah memfasilitasi kami pada kegiatan penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat di Desa Batu Ampar ini, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu kelompok PAL ini sudah ikut menghadiri di dalam rangka kegiatan penguatan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat. Mungkin perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bahwa Desa Batu Ampar ini adalah desa penyangga dari kawasan konservasi ya, kawasan konservasi Taman Wisata Alam Bukit Kaba. Perlu Bapak ketahui, Bapak dan Ibu ketahui bahwa Taman Wisata Alam Bukit Kaba ini memiliki luas 14.000 hektar sekian dan memiliki desa penyangga terakhir 32 desa penyangga ya. Ada di 2 wilayah kabupaten, Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Rejang Lebong. Jadi Desa Batu Ampar ini masuk dalam wilayah Kabupaten Kepahyang. Jadi Desa Batu Ampar ini termasuk bersyukur juga terpilih menjadi desa penyangga Taman Wisata Alam Bukit Kaba, dan kita bisa memplotkan satu kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Kebetulan yang kita lakukan ini kepada kelompok ibu-ibu ya, dan kita memberikan apresiasi juga kepada ibu-ibu di Desa Batu Ampar ini sudah bisa membuat satu kelompok perempuan alam lestari. Jadi dalam hal ini adalah ibu-ibu ini udah konsen dalam pelestarian lingkungan. Jadi jarang, kalau bicara gender ini jarang ibu-ibu yang konsen terhadap pelestarian lingkungan. Tapi di Desa Batu Ampar ini sudah ada kelompok ibu-ibu yang konsen terhadap pelestarian. Nah kemudian tujuan kita melakukan pemberdayaan masyarakat di desa penyangga ini adalah untuk menekan aksi masyarakat melakukan perusakan lingkungan. Dalam hal ini adalah perambahan. Itu tujuannya kita. Jadi dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Kalau ekonominya perutnya sudah kenyang, mungkin kami pikir untuk melakukan perambahan atau melakukan okupasi terhadap kawasan konservasi mungkin mulai berkurang. Prinsip kami seperti itu, ya kan? Ini kenapa ada masyarakat mencari lahan baru, kemudian membuka lahan baru dengan alasan ekonomi. Kami nggak punya lahan, Pak. Jadi kami mencari lahan untuk bercocok tanam. Karena lahannya sangat terbatas, yang ada kawasan hutan negara, kemudian membuka lahan-lahan baru. Nah, dengan kegiatan ini bisa menghambat atau mungkin perannya ibu-ibu ini bisa menjadi sebagai penyuluh membantu KSA sebagai penyuluh untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang lain atau di desa lain atau masyarakat pendatang untuk mengamankan kawasan konservasi kita ini yang ada di wilayah Desa Batu Ampar.
Makanya kami berharap nanti kelompok PAL ini ikut berperan membantu KSDA ya dalam hal pelestarian lingkungan. Dalam hal ini menjaga kawasan konservasi TWA Bukit Kabah. Kalau ada gangguan terhadap kawasan, kami mohon nanti ibu-ibu mungkin dibantu oleh bapak melaporkan kepada kami kalau ada kegiatan-kegiatan yang ilegal dalam kawasan hutan konservasi. Itu harapan kami. Ada perlindungan, ada pengawetan, ada pemanfaatan. Ada 3 pilar dalam bicara konservasi. Jadi ada yang sifatnya perlindungan tidak boleh diapa-apain. Kemudian ada yang pemanfaatan. Ya, katakanlah nanti di dalam kawasan hutan ada namanya hasil hutan bukan kayu. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi bukan istilahnya nanti tidak boleh dimanfaatkan sama sekali dalam kawasan hutan. Ada yang bisa dimanfaatkan. Hasil hutan bukan kayu, katakanlah mungkin ada bambu, ada aren, ada buah-buahan, itu bisa dimanfaatkan dalam kawasan konservasi. Nah, kemudian konservasi itu tujuannya adalah untuk kelestarian lingkungan. Jadi kalau zaman Belanda itu sudah Taman Wisata Alam Bukit Kabah itu sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi adalah untuk mencegah longsor, banjir, dan untuk menjaga ekosistem di dalam kawasan itu. Nah, kemudian dalam pembangunan kita tidak boleh menyampingkan ekonomi. Jadi dalam pembangunan itu ada 3 konsep dalam pembangunan. Itu adalah yang pertama ekonomi masyarakat harus terselenggarakan, kemudian sosial budaya harus terselenggarakan, kemudian ekologi pun harus kita jaga. Jadi kalau konsep sustainable ya, pembangunan yang berkelanjutan itu 3 konsep itu harus kita jalankan. Jadi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya itu harus seiring. Jadi tidak ekonomi dan sosial saja yang kita perhatikan, ekologi itu harus. Jadi itu namanya konsep pembangunan yang berkelanjutan. Itu perlu bapak-bapak ibu pahami. Ya, makanya dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini di sekitar kawasan ini termasuk dalam konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saksikan terus informasi terbaru Desa Batu Ampar di Batu Ampar Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share.